proses desentralisasi anggaran. Lebih dari 70% dari anggaran tersebut itu terdesentralisasi ke lebih dari 500 titik di level kota, kabupaten, dan provinsi. Kita juga harus menyadari bahwasanya proses politik kita awali lebih dari 20 tahun yang lalu itu membuahkan kepemimpinan yang berwarna daerah, dan banyak pemimpin-pemimpin di daerah mungkin yang nggak bisa melihat penggelontoran pendidikan itu seperti apa yang mungkin kita inginkan. Nah, itu kalau menurut saya bisa dikaji ulang untuk lebih tepat sasaran penggelontoran tersebut. Kedua, terkait dengan profesi guru, ini yang saya baru sadari adalah tanggung jawab untuk merekrut guru itu kriterianya dikembangkan oleh bukan Kementerian Pendidikan, tapi Kementerian PAN-RB. Dan ini kalau menurut saya satu hal yang harus dikaji ulang. Seringkali kita melihat Kementerian Pendidikan itu adalah pusat akuntabilitas untuk perekrutan guru dan untuk kepentingan pendidikan. Tapi ternyata ada hal-hal yang dilakukan oleh lembaga pemerintah lainnya. Nah, kalau menurut saya carrot and stick-nya ini harus jelas antara pusat dengan daerah. Kalau memang gurunya tidak seperti apa yang kita inginkan, ya ini harus ada akuntabilitas di daerah. Juga harus ada akuntabilitas di lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk nge-set kriteria perekrutan. Kalau kriteria perekrutannya itu nggak nyambung dengan kompensasi yang diinginkan, apalagi rekalibrasi kompensasi yang kita inginkan, ya ini harus disikapi. Tapi saya tetap percaya bahwasanya tanpa adanya peningkatan kesejahteraan, sulit untuk kita bisa merekrut talenta yang berkenan untuk menjadi guru dimanapun. Dan saya sangat berkeyakinan dari 3 sampai 4 juta guru ini yang ada dari PK sampai universitas, kalau mereka direkrut dengan kriteria yang sangat bisa dipertanggungjawabkan dan dikompensasi dengan cara yang berkenan, dan proses desentralisasi penggelontoran anggaran pendidikan ke 500 titik lebih atau lebih dari 500 titik ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, saya cukup yakin kualitas pendidikan kita akan jauh lebih keren daripada sekarang. Dan saya seringkali menyampaikan sulit dalam batas logika membuahkan guru yang berkualitas kalau dia hanya digaji 2,8 juta. Sulit apalagi guru honorer itu yang hanya digaji 500.000 sebulan. Banyak yang ngajar SD di daerah dikasih hanya 500.000 rupiah sebulan. Ya, saya hanya berpikir talenta-talenta yang lebih berkualitas itu nggak mungkin mau jadi guru. Dia pasti akan mau kerja di tempat-tempat lain yang lebih berkenan, termasuk dan antara Amazon, Google, Apple, dan lain-lain. Nah, pertanyaan yang kedua, narasi yang